Prajurit tuntut mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Mereka kembali berbicara, ketika rakyat dibungkam. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, suara TNI Purnawirawan selalu menjadi penanda guncangan besar yang akan datang. Saat para prajurit yang telah menanggalkan seragam, kembali turun ke jalan, bukan untuk perang bersenjata, tapi untuk menyuarakan nurani rakyat, maka itu adalah peringatan keras bahwa republik ini sedang dalam bahaya besar. Adalah Maijen Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Ia memimpin protes di depan KPU, menyebut langsung adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Prabowo tahu semua ini, menegaskan bahwa rekayasa pemilu ini bukan sekadar gosip, melainkan fakta yang diketahui di lingkar dalam kekuasaan. Namun puncaknya adalah saat 4 Jenderal Purnawirawan menandatangani surat resmi desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu nama itu menggegerkan publik, Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Fahrul Razi, dari Bravo 5 Ketuntutan Mahkamah Rakyat. Fahrul Razi bukan nama biasa. Ia adalah Wakil Panglima TNI tahun 1999 sampai tahun 2000, dan lebih dikenal sebagai pendiri relawan Bravo 5, pendukung setia Jokowi di Pilpres 2019. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Jokowi. Fahrul Razi menandatangani surat desakan pemakzulan Gibran. Ini bukan soal dendam pribadi. Ini soal nurani. Tentang bagaimana mantan pendukung Jokowi sendiri kini merasa bahwa Republik sedang dibajak oleh kekuasaan yang menyimpang. Dan yang lebih penting, jika seorang mantan menteri, mantan wakil Panglima TNI, dan pendiri relawan Jokowi sendiri angkat bicara dan menuntut pemakzulan, maka bangsa ini tidak bisa lagi diam. Petisi 100 dan hukum rakyat yang menyala. Aksi para Jenderal Purnawirawan ini bersatu dengan gerakan petisi 100, yang berisi tokoh-tokoh nasional, mantan pejabat, akademisi, aktivis 98, hingga para rohaniawan dan ex-jaksa agung. Mereka menyatakan bahwa Jokowi telah melanggar konstitusi dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika dan nepotistik. Jokowi terlibat aktif dalam intervensi pemilu, menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Gibran tidak memiliki legitimasi moral maupun konstitusional untuk menjabat. Petisi ini bukan sekadar aspirasi, tetapi juga tuntutan moral dan yuridis untuk mengembalikan martabat demokrasi. Ketika DPR tidak lagi berpihak pada rakyat, maka rakyat dan para patriot negeri yang bersuara menjadi suara sah hukum tertinggi negara, suara hati nurani bangsa. Jika Gibran dimakzulkan, apa dampaknya? Pemakzulan Gibran akan menjadi koreksi besar terhadap demokrasi Indonesia yang telah disimpangkan oleh dinasti kekuasaan. Dampak strategisnya, mengembalikan legitimasi rakyat, menunjukkan bahwa hukum dan konstitusi masih bisa ditegakkan di negeri ini, bahkan terhadap anak penguasa. Membebaskan Prabowo dari beban moral, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo bisa memulai pemerintahannya dengan tim yang sah dan tanpa beban warisan dinasti Jokowi. Menutup era politik transaksional dan nepotisme, pemakzulan ini menjadi peringatan bagi semua elit politik bahwa rakyat dan para prajurit tak akan tinggal diam. Sejarah akan mencatat, bukan hanya sipil yang menggugat, tetapi para jenderal yang pernah bersumpah menjaga republik ini dengan darah mereka, juga telah angkat bicara. Rakyat tak lagi kecil di mata Allah. Jika kita menyimak peristiwa ini dengan iman, kita tahu, semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini tidak kecil di mata Allah. Sejak persiapan kemerdekaan 1945, satu demi satu janjinya digenapi. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan kini, ketika suara-suara kebenaran mulai bangkit dari para jenderal, akademisi, rohaniwan, rakyat kecil, aktivis 98, kita tahu, Allah sedang menyaring Indonesia dari dosa-dosa kekuasaan. Pemakzulan Gibran dan tuntutan pengadilan terhadap Jokowi bukan akhir. Itu awal dari pemurnian, penataan ulang Republik, dan penggenapan nubuatan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa besar, jika tidak tunduk pada kekuasaan gelap, tetapi pada Tuhan yang hidup.
Penting, jangan pernah anggap remeh suara para prajurit, apalagi yang telah pensiun, sebab mereka bukan berjuang untuk jabatan. Mereka berjuang untuk harga diri bangsa. Jika para purnawirawan TNI telah bersuara, maka waktunya rakyat bergerak. Dan sejarah akan berpihak, bukan pada kekuasaan, tetapi pada kebenaran.